orang tua dulu sempat pisah. Pisah itu gimana maksudnya? Pisah, cerai. Oh, Di umur berapa ya? sempat cerai juga ya? Sempat. Masih kecil ya. Terus Umur gimana? 3 tahun apa berapa? Halo sahabat semua, nah sekarang ini kita bertemu dengan salah satu seniman muda kita. Nah kita langsung kenalan aja yuk. Yuk silakan kenalan dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama tiang Iputu Gede Dimas Arya Kesuma. Tiang berasal dari Banjarmuang Kajo, Lutunuh Ubud. Oh, ini seniman Ubud loh teman-teman. Panggilannya siapa nih? Dimas saja. Oh, Dimas. Oke. Dimas, nih kakak mau kepo-kepo dikit nih ya. Iya. Ini kakak dengar kemarin sempat lomba ya? Ya. Itu lomba apa nih? Lomba Bleganjur. Lomba antar kecamatan. Antar kecamatan berarti Dimas mewakili Kecamatan Ubud. Oh, kecamatan. Gimana? Dapat juara nggak? Dapat. Juara berapa? Harapan 1. Harapan 1. Belum jadi juara 1. Belum jadi juara 1. Ya. Apa-apa. Itu kakak pengen kepo dikit nih. Itu gimana sih ceritanya kok bisa ikut lomba atau gimana? Emang ini ditunjuk. Oh, ditunjuk sama atasan. Itu awalnya gimana? Dimas ikut sanggar? Ikut sanggar. Oh, ikut sanggar. Itu hobi atau gimana ya, awalnya? Hobi. Gimana coba ceritakan dulu, mungkin teman-teman pengen tahu nih. Apa namanya? Kisahnya dulu kok bisa suka ini gitu loh. Kebetulan dari kecil emang suka menggambar. Suka menggambar. Ya. Terus ada latihan-latihan di Banjar kayak pemuda tuh. Terus keluar tiap malam sama bapak gitu. Itu dari, kalau boleh tahu nih, dari umur berapa? Umur masih kecil, masih umur 5 tahun. 5 tahun. Ya udah senang-senang gitu lah ya. Itu awalnya dulu tuh emang apa namanya, kan ikut bapak yang hanya itu. Bapak yang ngajarin atau emang kemauan sendiri? Oh gitu, berarti kayak otodidak kayak gitu. Otodidak. Itu awalnya memang ini apa ini yang dipegang? Enggak sih, semuanya. Oh semuanya. Oh berarti semuanya gitu. Ya kadang-kadang di gangsel, di kendang. Oh tapi lebih dominan. Waktu kemarin di ini apa? Di Riong. Oh di Riong. Nah itu berarti atas kemauan sendiri. Tapi bapak atau ibu ada ini enggak? Enggak. Emang seni gitu enggak? Enggak. Mama ada. Mama nari dia. Oh, mama nari. Ya, nari. Anak penari juga. Penari. Berarti emang ada turunan seniman juga ya kayak gitu. Nah, lanjut lagi nih. Itu berarti dari umur 5 tahun ya. Hati ikut-ikut itu. Terus akhirnya gimana? Orang tua berinisiatif untuk udah dah Dimas masuk sanggar atau gimana? Enggak sih ada mama yang bilang gitu. Itu gimana ceritanya? Kan waktu kan sudah berdiri sanggar di Losemorku. Dimas belum ikut, artinya dah kan ada udalan. Dia ngayah ada gitu. Teman yang ngajak bareng sanggar tuh kan, bareng ngamal tuh gitu dia. Terus lagi beberapa hari baru dia ke sanggar. Oh kayak gitu ya. Ya. Itu udah langsung diperkenalkan dengan alat musik atau gimana? Udah kenal alat musik. Udah terbiasa lah. Tapi belum di senior, masih di anak-anak. Itu nah pas masuk sanggar itu udah mulai ini ya, artinya lomba-lomba gitu. Oh, belum ya. Ini lomba Bleganjur nih tomben. Artinya baru pertama kali. Oke. Kalau ngayah udah. Itu berarti dari 5 tahun itu rutin berarti ya Dimas? Rutin. Berarti gimana cara ngaturnya dulu? Anggaplah dari 5 tahun itu sekolah atau gimana? Sekolah. Habis setelah itu baru gini. Ya. Kayak gitu ya. Nah, gimana rasanya kemarin lomba pertama kali? Senang banget. Itu udah pernah gini nggak? Artinya sebelum itu latihan kan? Latihan tuh berat. Dibilang berat juga. Kenapa berat? Gimana itu? Kan bisa latihannya dari pagi sampai malam. Terus pas latihan lomba Bleganjur yang di Camat tuh, yang ikut lomba di Kokar juga, lomba Bleganjur juga. Jadinya agak gimana? Berarti artinya ini sebelumnya, berarti sebelum ada lomba yang kemarin tuh ada lomba-lomba juga persiapan di Kokar kan ulang tahun.
Sudah ikut lomba Bleganjur juga. Sudah latihannya dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore. Terus nyambung latihan di Sanggar lagi. Oh, berarti benar-benar gini Ya, benar-benar. digodok gitu. Itu kok bisa dipilih apa namanya dari Sanggar ya Dimas? Kan banyak nih artinya Sanggar ini itu gimana ceritanya? Kemarin Ubudnya di Lotunduh yang dapat wakilnya. Oh, gitu, sekarang berarti lempar di kan kebetulan ada Toko Rawo. Oh, kayak artinya kayak bergiliran kayak ya gitu bergiliran. Ya? Oke. Nah, oke. Terus kakak pengen kepo juga nih. Kalau di Sanggar itu siapa nih? Pasti kan ada nih orang yang sangat apa ya berperan penting nih kayak gitu buat Dimas. Siapa kira-kira yang ini di Sanggar tuh yang pertama kali Dimas kamu ini dong gitu. Atau yang benar-benar mensupport gitu. Selain orang tua lah kayak gitu. Ada teman di sini juga. Ada siapa itu? Melon namanya Melon. Nama panggilnya Melon. Itu gimana pertama kalinya dia yang mensupport? Pokoknya di support aja, disuruh jemaah kena terus. Oh, dia yang lebih ya dia yang lebih menyuruh lah. Biar terbiasa. Terus kalau kayak ketua Sanggar kayak itu gimana tanggapannya waktu ini dengan biasa aja ya. Enggak terlalu dia. Oke. Dia sih suruh Mas Bugangso Mas kena Mas terus gitu juga. Tapi di rumah ada alat musik nggak? Artinya alat-alat gitu yang apa? Ada kendang, ada. Oh, kendang. Itu awalnya gimana itu? Yang punya sendiri atau emang gimana? Kalau sekarang ini kendang tuh minjam kendang. Belum punya kendang. Mau beli. Sangat inspirasi ya. Itu awalnya minjam tapi benar-benar gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Setelah apa namanya lomba kemarin itu gimana perasaan Dimas artinya wah ke depan kayaknya ini nih jalan saya atau gimana gitu, merasa senang pasti kayak gitu. Senang dapat prosesnya tuh kan 5 tahun belum dapat mewakilin Bleganjur nih, susah artinya dapat pengalaman yang ini. Artinya apa ya, sebuah kesempatan yang bagus yang luar biasa. Waktu kemarin apa namanya PKB itu sempat nggak ini pembukaan? Oh, sempat juga ya? Enggak. Oh, sekolah. Itu mewakili apa jadinya? Sekolah. Oh, sekolah. Iya. Nah, ini ngomong Sekolah di Mas di mana sekolahnya? Di Kokar SMKI. Kokar Bali. Itu SMK ya, berarti SMK itu jurusan Kerawitan. Oh, Kerawitan. Ya. Oh, ada pariwisatanya? Ada. Sekarang dibuka lagi. Oh, berarti sempat ditutup. Tapi sempat ditutup ya. Waktu kapan? Waktu Covid ya? Ya, waktu Covid. Oh iya, jadi lama ditutup. Teman-teman juga mungkin tahu ya, beberapa teman-teman yang udah diwawancara juga pernah ngalami itu masa-masa Covid. Jadi teman tuh banyak yang apa ya namanya sekolah di rumah karena yang online ya. Ya online. Dimas juga kayak gitu. Ya online. Nah itu gimana? Waktu Covid itu juga ngalami. Itu karena kalau Dimas kan ngambil yang Karawitan ya. Itu gimana ininya? Sama sih kayak proses yang lain, cuma ada prakteknya gitu. Prakteknya disuruh buat video. Oh, ya berarti praktek kayak namanya tetap praktek. Kendang kendang disuruh buat video. Kayak gitu. Oh, gimana rasanya antara perbedaan nih? Kalau antara langsung kan bisa ini, kalau dengan kayak gitu tuh gimana rasanya? Jelek itu gimana? Ruwet kayak gitu. Jadi ruwetnya itu mesti rekam lagi. Kalau langsung kan bisa langsung praktek sama gurunya langsung. Oke. Kalau buat video itu kan kadang-kadang bisa ditonton, kadang enggak. Oh iya. Bisa aja kayak gitu. Oke. Ini sedikit lagi mengenai tadi. Apa nih yang kesulitan yang selama ini mungkin yang paling dirasakan nih Mas selama ini? Emang suka ya, artinya kan suka kan, nanti benar-benar hobi atau ini. Tapi kan pasti ada nih tantangan atau kesulitan. Tuh kalau di Megamal, sulitnya sih kalau tiang ngatur waktu sih. Atur waktu susah. Gimana nih? Kan main-main. Ya. gimana? Setiap hari itu kan kadang-kadang di sekolah ada kegiatan, di Sanggar ada. Itu udah nggak bisa jadinya. Yang mana harus di Mama sering sih kayak ngomel. Ngomelnya itu gimana Mas? Kan penting di Sanggar atau di Gene gitu ya. Tapi kan orang tua dukung nih. Dukung. Cuma karena mungkin Dimas belum bisa lebih mengatur gini. Ya, tapi bisa. Selama ini gimana?
boleh nih kalau kakak boleh nanya nih, antara pelajaran sama sanggar nih, jujur nih yang mana yang lebih kayaknya lebih suka yang ini nih kayak gitu. Kalau pelajaran teori sih nggak suka, praktek suka, praktek. Praktek Iya, juga. praktek. Oke. Antara teori sama praktek itu sebenarnya teori itu membosankan. Membosankan. Kan? Gitu. Sangat membosankan. Berarti kalau gimana ini berarti kalau di sekolah nih Dimas, anggaplah sekarang kan ada pelajaran-pelajaran eksak gitu ya. Udah dapat ini nggak jurusan kayak gitu? Udah Udah ada apa? langsung apa ininya? jurusan SMK itu apanya masuk langsung ada ininya nggak, apa namanya kerawitan yang spesialis apa kayak gitu nggak? Gimana? Langsung kayak sama gitu. sama soalnya. Nah itu pelajaran-pelajaran eksak tuh ada nggak yang kayak umpamanya IPA, IPS kayak gitu ada nggak? IPA sih enggak ya. Matematik, bahasa Inggris. Oh itu ini ya. Tetap itu yang Indonesia, artinya lebih agak membosankan kayak gitu. Tapi selama ini orang tua itu gimana menanggapnya? Kayak tadi kan sempat ada kayak selontengan tuh, oh mending mana nih gini kayak sangka kayak itu gitu. Sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya mendukungnya itu? Mensupport nggak itu? Lebih disuruh biar bisa ngatur waktu aja, biar sama-sama jalan gitu. Kalau Dimas kan nggak mikir apa dah. Oh gitu. Ya. Yang penting pokoknya jalankan aja. Oke. Nah, tapi ngomong masa orang tua nih, sayang kan sama orang tua? Sayang. Oh sayang sama orang tua, meskipun sering dimarah. Iya. Tapi orang yang Dimas itu termasuk anak yang sering dimarah nggak sama orang tua? Enggak. Oh enggak. Kalau bapak sih enggak. Anak pertama ya karena putu ya. Nah itu gimana hubungannya, lebih dekat mana? Bapak apa sama ibu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Nah, tapi bapak paling cuek gitu. Oh gitu. Nggak sih cuek. Ya nggak kayak mama. Mama kan lebih gimana? Ya lebih ngatur ya. Lebih harus begini. Kalau bapak itu membebaskan ya. Gitu. Nggak sih terlalu bebas. Artinya pokoknya dibiarkan memilih. Ya memilih. Oke. Nah ini Dimas punya nggak pengalaman seru sama orang tua nih, sama ini karena Dimas sanggar gitu, karena kan 5 tahun nih diajak sama bapak sering ini gitu. Gimana ini ya, mau cerita dikit? Oh iya ya, boleh cerita apa nih tentang orang tua. Orang tua dulu sempat pisah. Pisah itu gimana maksudnya? Pisah, cerai. Di umur berapa ya? Oh sempat cerai juga? Sempat, masih kecil ya. Umur 3 tahun apa berapa? Terus bapak udah hampir mau menikah nih. Lagi dikit aja. Oh lagi dikit, artinya sudah cerai? Iya sudah cerai sama artinya sudah mau punya ibu tiri ya? Sudah mau menikah. Tuh terus kan tiang masih kecil kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Diajak ke sini terus mama kan punya peseraman. Dulu di Denpasar kan. Diajaklah tiang ke sana, diajak ketemu sama mentornya di Demah Prabu kan. Terus dikasih tahu lah tiang berdoa dan terus berdoa, terus yakin pada Tuhan gitu, serahkan pada Tuhan gitu kan. Ya gitu. Akhirnya kembali lagi. Berarti ini waktu umur anggaplah tadi mungkin Dimas bilang mungkin antara 3-4 tahun lah mungkin ya, 3-4 tahun itu kan orang tua cerai. Di sana mungkin ada Dimas ada rasa jengah ya mungkin kayak gitu. Pasti jengah. Kan terus berdoa lah. Yang dulu ketemu bapak aja nggak berani. Oh gitu. Nangis ya. Takut gitu, takut. Kan lihat juga mama artinya bertengkar lah, berdoa gini. Menyaksikan ya. Saat itu tuh ya. Tapi tidak tahu apa gitu kan. Tapi dengan dukungan, artinya tadi kan sempat bertemu di Demah Prabu ya katanya tadi di Peseraman. Akhirnya diberikan support kayak gitu ya. Kemudian berdoa ya. Nah itu waktu itu kan Dimas masih sendiri ya berarti ya. Artinya belum, sekarang udah punya adik sekarang? Udah. Oh udah ya. Udah 2. Berarti setelah rujuk itu artinya orang tua rujuk ya? Iya rujuk. Kemudian baru punya adik lagi. Berkah ini berkah. Berarti nah itu waktu kan kecil, waktu dipisah dengan orang tua itu di sana mungkin ada rasa ini ya. Tapi Dimas waktu itu percaya nggak, artinya
waktu kecil tuh orang tua pasti gini ya. Percaya kan disuruh serahkan pada Tuhan kan, kan dia nggak bisa ngatur apa kan. Iya betul, Kan yang beliau yang bisa ngatur. Doa seorang anak itu di sana terus ya, ditanamkan sama Dharma Prabu. Dimas terus ini harus berdoa, terus berdoa mama pangrujuk gitu. Ini apa namanya buat teman-teman mungkin ini menginspirasi ya. Jadi apa namanya, seorang anak kecil itu dengan kekuatan doa saat itu ya kan nggak tahu ya ini, tapi bisa menjadi seperti ini sekarang itu kan hal yang luar biasa kayak itu. Jadi oke, beri salut ya buat Mas ya. Oke, lanjut lagi. Itu kan salah satu pengalaman yang mungkin bisa dibilang apa ya, membangun Dimas atau membentuk Dimas yang sekarang kan kayak gitu. Nah, kedepannya apa nih harapan Dimas mungkin untuk mungkin Dimas sendiri gitu nanti di Sangkar dulu deh kayak gitu. Di Sangkar atau di ini nih hobi yang sekarang harapan keinginan bisa membuat gending aja, komposer, menciptakan karya. Mantap. Nah, kakak juga pengen tahu nih keseharian nih. Ya, tadi kan Dimas orang yang benar-benar tekun nih di budaya kan, di budaya Bali terutama. Selain tadi kan apa kerawitan ya. Ada hobi nggak selain itu? Yang mungkin yang senang digeluti gitu, gambar atau apa gitu? Enggak, kalau menggambar enggak sih. Enggak. Paling seneng musik aja, gitar itu kira-kira. Masih seputaran seputaran itu aja. Oke. Ini pengen nggak suatu saat nanti mungkin menciptakan satu karya kolaborasi gitu, mungkin kayak antara seni musik modern dan tradisional kayak pastinya. Gitu. Pastinya. Nah, kalau di rumah biasanya Dimas mana aja sih? Mungkin teman-teman pengen tahu nih ini. Sekarang ini ada ngajar menggambar anak-anak sama pemudi juga. Luar biasa. Perempuan itu kan ada Sangkar. Berarti baru kelas berapa jadi? Kelas 1 ya? Kelas 2. Oh, kelas 2 udah jadi guru ya, mentor ya, mentor. Tapi mentor sebaya ya. Mentor sebaya. Udah keren. Itu gimana ininya? Pengalamannya? Kalau tadi kan seru tuh pengalaman ikut lomba gitu, nih sekarang ngajar nih, gimana rasanya? Seru juga sih. Karena kan kayak ngajar itu kan mungkin ngelihat diri sendiri gitu ya, waktu kecil. Itu gimana rasanya? Kalau ngajar anak-anak tuh agak susah, emang kan masih kecil tuh, tapi pengingatnya tuh sangat luar biasa. Oh gitu. Gampang dia nangkep. Karena ingat kan Dimas juga dulu waktu dulu kan itu. Gitu. Oke. Kalau dia nggak sendiri juga sih. Didampingi. Ya. Itu udah berapa lama ngajarnya berarti? 2 minggu. Oh, baru berjalan 2 minggu ya. Di Sangkar kalau pemudinya udah lama. Oh, udah lama. Ya. Tiang juga disuruh Mas aja pemudi ya. Luar biasa. Sudah muda, kemudian pengalaman mungkin hidup luar biasa ya di rumah, sekarang jadi inspirasi bagi banyak orang kayak gitu ya. Oke Dimas, agak sedikit mendalam mungkin sedikit nih ya. Tanggapan Dimas mengenai budaya kita di Bali nih, gimana sih kayak gitu? Menurut Dimas penting nggak kita sebagai generasi muda itu menjaga budaya kita? Ya, terutama budaya Bali nih. Harus dijaga dan dilestarikan. Ya, budaya Bali ya. Karena kita orang Bali. Bali kayak gitu ya. Iya. Waktu ini sempat nggak apa namanya mungkin orang-orang luar negeri gitu tertarik dengan gini Dimas Sangkar atau gimana gitu? Kalau Sangkar ada kunjungan nggak atau ada? Pernah. Itu sama guru di sekolah juga. Oh gitu. Ya dibentuk intisari tuh. Dipilih beberapa orang, terus diseleksi lagi. Dia juga kebetulan dipilih gitu. Dibuatlah garapan kayak kontemporer. Iya, kontemporer. Kebetulan kemarin ada kunjungan temannya dari Amerika. Ya. Nah, itu udah artinya pertanyaan beliau yang tadi itu kan ada hubungannya juga, karena budaya ini dilestarikan, jadi otomatis orang-orang dari luar negeri itu kan tertarik. Apa yang mereka pelajari atau tanyakan gitu? Banyak sih tujuannya kan. Mereka belajar atau gimana? Enggak sih belajar kan, dia kan teman guru Tiang. Ya katanya sih sudah lama nggak ketemu sama gurunya, sama guru Tiang, Pak Desubandi. Pak Desubandi
udah lama nggak ketemu kan, kangen kangen bertemu, lihat dia ngajar kayak apa gitu. Artinya peminat seni, ya peminat dan seni budaya kayak gitu aja. Ya. Berarti oke. Nah, Dimas ini enggak ke depan kan tadi semangat banget nih untuk berkarya nanti ke depannya tuh. Kalau cita-cita untuk melanjutkan ini ada nggak? Mungkin kalau seni kan umumnya nih keisi gitu. Ya, Kalau Dimas gimana? Keisi kuliah ya. Kuliah ke sana ya. Ambil jurusan ini juga. Ya, kerawitan. Kerawitan juga. Mau jadi komposer. Ya. Komposer. Pokoknya ini ya berkarya ya. Terus. Oke. Seru banget nih sebenarnya obrolan kita sama Dimas nih ya. Kita mungkin lain kali akan liput khusus nih bagaimana Dimas di Sanggar kemudian ngajarnya nanti di episode selanjutnya. Jadi teman-teman, obrolan kita pada sore menjelang malam ini sangat menginspirasi banget, meskipun singkat, tapi kakak harap dan Dimas mungkin juga berharap kedepannya cerita-cerita seperti Dimas ini bisa menginspirasi. Nah, satu hal lagi Dimas, mungkin sebelum kita tutup nih, apa yang ingin Dimas sampaikan kepada kedua orang tua, bapak atau ibu? Silakan. Terima kasih sudah membesarkan Dimas seperti ini dan terus menuntun yang di jalan kebenaran. Maaf kalau Dimas ada salah-salah apa gitu. Siap. Itu aja sih. Itu aja ya Dimas. I love you. I love you. Jadi I love you gini. Oke. Oke Dimas, terima kasih banyak ya. Oke, buat sahabat-sahabat yang lain, jadi gitu aja podcast kita untuk sore menjelang malam kali ini. Jadi kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa share. Buat yang belum subscribe silahkan like dan subscribe juga. Oke, salam.